wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah biografi seseorang terkaya keenam di Asia, yaitu Li Ka-shing. Beliau merupakan salah satu dari pengusaha paling berpengaruh di Asia, memimpin pada berbagai portofolio bisnis yang beragam dari banyak industri termasuk transportasi, real estate, jasa keuangan, retail, serta energi dan utilitas. Li Ka-shing lahir pada 29 Juli 1928 di Chaozhou, sebuah kota di sebelah selatan Cina, Provinsi Guangdong. Ayahnya merupakan seorang kepala sekolah, tetapi pendidikan formal yang dia jalani harus berhenti di jenjang sekolah menengah atas. Ketika invasi tentara Jepang mencapai Guangdong, melarikan diri dari Cina yang sedang dilanda perang dan pergi menuju Hong Kong pada tahun 1940, Li menemukan sebuah pekerjaan di sebuah pabrik perdagangan plastik, di mana ia bekerja selama 16 jam per hari dan juga merawat ayahnya yang penderita TBC, yang meninggal tidak lama karena penyakit tersebut. Lalu, Li Ka-shing sering juga dijuluki sebagai Superman. Bukan hanya sukses dalam bisnis, Li merupakan sosok yang inspiratif lantaran gaya hidupnya yang hemat. Li adalah pendiri dari JK Hutchison Holding, sebuah perusahaan konglomerasi dengan beragam anak usaha, mulai dari transportasi, real estate, jasa keuangan, dan lain-lain. Perusahaan ini beroperasi kurang lebih dari 50 negara dan mempekerjakan 300.000 karyawan di seluruh dunia. Di tahun 2018, Li mundur dari jabatannya sebagai pimpinan dan jabatannya digantikan oleh putranya, Victor. Meski demikian, Li tetap menjadi penasihat perusahaan yang didirikannya. Lalu, Li Ka-shing memiliki perusahaan saat usia 19 tahun. Berkat kerja kerasnya, di usia 19 tahun dia sudah memiliki perusahaan. Kabarnya, Li membeli perusahaan itu lewat uang pinjaman dari saudaranya. Perusahaan yang didirikan Li adalah perusahaan produsen sekaligus supplier bunga plastik. Berkat ketekunannya dalam usaha, dia berhasil menjadi supplier bunga plastik ternama di Asia. Singkat cerita, tahun 1967 terjadi kerusuhan di Hong Kong. Banyak orang lari dari Hong Kong dan menjual aset propertinya dengan harga miring. Tapi apa yang dilakukan Li saat itu? Dia malah membeli properti-properti yang dijual warga untuk investasi. Lalu seperti saya katakan tadi, dia juga memiliki kebiasaan hidup hemat. Jangan salah, meski dia kaya, Li adalah seorang yang menganut gaya hidup frugal. Li memiliki jurus mengatur keuangan dan membagi 5 pos pengeluaran. Jurus ini pun bisa kamu aplikasikan di keuangan kamu. Jadi, 5 pos pengeluaran yang diatur oleh Li Ka-shing yaitu sebanyak 30% dialokasikan untuk biaya hidupnya, 20% untuk bersosialisasi, 15% untuk pengembangan diri, dan 25% untuk investasi, dan 10% untuk gaya hidup. Jadi kamu bisa melakukannya di diri kamu sendiri. Jadi, pembelajaran yang kita dapat dari Li Ka-shing yaitu banyak sekali pembelajaran finansial di balik kisah Li Ka-shing, dan hal itu tidak hanya ada dalam urusan bisnis melainkan di kehidupan keuangan pribadi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.